selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yali dalam acara Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin Miss Yali ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan pimpin acara kami dari awal sampai berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi memuji nama Tuhan, Miss Yali mau tanya nih, adik-adik di rumah udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan? Sudah? Sudah ya. Kalau sudah sarapan berarti nyanyinya harus semangat. Oke adik-adik, hari ini kita mau nyanyi satu lagu yang berjudul Anak-anak Kecil. Judulnya Anak-anak Kecil. Jadi adik-adik bisa belajar lagu sekolah minggunya, bisa ikutin pelan-pelan ya. Lagunya Anak-anak Kecil. Yuk adik-adik semuanya boleh dalam posisi duduk, tetap dalam posisi duduk. Kita mau menyanyi lagu Anak-anak Kecil. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda-pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Sekali lagi, anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda-pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Gimana adik-adik? Tuhan menyayangi, mengasihi kita semua. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya Tuhan cinta. Oke adik-adik, lagu kedua kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kambing Embe Embe. Suara kambing itu embe embe embe. Kalau suara kucing gimana? Meong, meong. Kalau suara kodok, teok teblung, teok teblung, teok teblung. Adik-adik pernah dengar suara kodok? Hampir begitu ya suara kodok ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Kambing Embe Embe. Adik-adik masih dalam posisi duduk, tidak apa-apa ya. Adik-adik duduk saja. Kita mau nyanyi lagu Kambing Embe Embe. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kayak anak Tuhan selalu bergembira.
adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kalau lagi mendengarkan firman Tuhan harus duduk dengan tenang, tidak boleh ganggu teman kiri kanan ya. Semuanya fokus lihatnya ke cerita kita pada pagi hari ini. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, siapa yang penasaran kira-kira hari ini cerita apa ya? Yuk adik-adik, kita saksikan cerita sekolah minggu hari ini. Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Yakub tiba di rumah Laban. Dapatkah adik-adik memikirkan saat dimana seseorang dalam keluarga adik-adik membantu adik-adik tanpa diminta? Apa yang mereka lakukan untuk adik-adik? Apakah kebaikan mereka membuat adik-adik kagum? Cerita Alkitab anak kali ini mengingatkan kita akan suatu hal yang penting, yaitu kita belajar bagaimana melayani orang lain dengan bersikap baik di rumah. Saat itu sudah pagi dan Yakub bangun untuk melanjutkan perjalanan panjangnya ke Haran. Dia telah meninggalkan rumahnya karena saudaranya sangat marah padanya. Yakub telah menipu ayahnya dan mendapatkan berkat istimewa yang seharusnya diberikan kepada saudaranya. Karena itu, ibunya berpikir bahwa sebaiknya Yakub pergi untuk tinggal bersama pamannya yang bernama Laban untuk sementara waktu. Dia juga berharap bahwa Yakub akan menemukan seorang istri di sana. Malam sebelumnya, ketika dia tidur dengan batu sebagai bantalnya, dia bermimpi. Dia bermimpi melihat sebuah tangga dan malaikat-malaikat naik turun tangga itu. Kemudian Tuhan berbicara kepadanya dan berjanji untuk menyertainya. Yakub menyembah Tuhan ketika dia bangun dari tidurnya dan telah berjanji bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya. Sekarang dia siap untuk melanjutkan perjalanannya. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Itu adalah perjalanan yang panjang, sekitar 450 mil. Ini akan memakan waktu berminggu-minggu dengan berjalan. Tapi akhirnya, setelah melakukan perjalanan berhari-hari, Yakub mendekati Haran. Ia berharap bisa menemukan keluarga ibunya di sana. Perjalanannya hampir berakhir dan dia sangat senang. Di pinggiran Haran, Yakub melihat sebuah sumur. Saat itu kira-kira tengah hari. Ada 3 kawanan domba berkumpul di sana. Mengapa kawanan domba ini berada di sumur di tengah hari? Dia bertanya-tanya. Sumur ini berbeda dengan sumur di dekat rumah Yakub. Dia melihat sebuah batu besar menutupi lubang sumur. Tidak ada palung atau tempat air untuk domba bisa minum. Yakub mendekati sumur dan berbicara kepada para gembala yang berkumpul di sana. Saudara-saudaraku, dari mana asalmu? Dia bertanya. Kami dari Haran. Jawab seorang gembala. Apakah engkau mengenal seorang pria bernama Laban yang tinggal di sana? Yakub bertanya. Ya, kami mengenalnya. Jawab para gembala. Kemudian Yakub bertanya. Apakah dia baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Jawab salah satu gembala. Nah, itu dia putri Laban yang bernama Rahel dengan beberapa dombanya. Dia adalah seorang gembala. Pria itu menunjuk seorang wanita muda yang datang ke arah mereka. Yakub melihat Rahel datang ke arah sumur. Dia sedang memimpin kawanan domba, tapi dia masih agak jauh. Yakub terus berbicara dengan para gembala. Katakan padaku, mengapa kamu tidak memberi minum dombamu dan membawa mereka kembali ke padang rumput? Dia bertanya. Masih ada banyak waktu siang yang tersisa. Tidak bisa.
jawab mereka. Sudah menjadi kebiasaan kami untuk menunggu sampai semua ternak dikumpulkan. Ketika mereka semua di sini, kami menyingkirkan batu besar dari sumur. Lalu semua binatang itu minum dan kita tutup sumur itu lagi. Sementara Yakub dan para gembala berbicara bersama, Rahel dan domba-dombanya datang. Yakub pergi ke sumur. Dia dengan baik hati menggulingkan batu yang berat itu menjauh dari lubang sumur. Kemudian dia membawa domba-domba pamannya ke sumur itu dan mengurus mereka. Dia berbicara dengan ramah kepada Rahel. Hai, aku Yakub, dan aku adalah salah satu keluargamu. Aku telah datang dari jauh untuk bertemu keluargamu. Saudara perempuan ayahmu, Ribka, adalah ibuku. Wah, dia sangat senang akhirnya bertemu dengan seorang keluarga, sehingga dia mulai menangis. Perjalanan panjangnya telah berakhir. Dia telah bertemu keluarganya lagi. Tolong tunggu di sini, seru Rahel. Aku ingin memberitahu ayahku bahwa engkau ada di sini. Kemudian dia berbalik dengan cepat dan berlari menuju rumah. Rahel yang gembira memberitahu ayahnya tentang Yakub. Laban takjub karena Yakub telah datang sejauh ini. Dia bergegas kembali ke sumur bersamanya. Haha, sungguh menyenangkan bertemu denganmu, Yakub, serunya. Dia memeluk keponakannya dan mencium pipinya, karena itu adalah kebiasaan mereka. Kami sangat senang engkau ada di sini. Ayo, mari pergi ke rumahku agar kita bisa singgah. Laban memimpin. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Laban. Di sana Yakub memberitahu pamannya tentang keluarga yang ditinggalkannya. Dia berbicara tentang ibunya, Ribka, dan bagaimana dia mengirim Yakub kepada Laban. Dan Laban menyambut keponakannya Yakub ke rumahnya. Segera Yakub menjadi bagian dari keluarga Laban. Ya, Yakub membantu Rahel dengan menyingkirkan batu yang berat dari sumur. Dan dia membantunya dengan memberi minum domba-domba itu. Tidak ada yang meminta bantuannya. Dia menunjukkan kesopanan dan kebaikan kepada Rahel. Bisakah adik-adik membantu orang lain tanpa diminta? Dengan bersikap baik kepada keluarga adik-adik sendiri, adik-adik belajar untuk melayani orang lain loh. Kakak ingin bertanya, apa yang akan adik-adik lakukan untuk melayani orang lain hari ini? Pesan dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah bersikap baik di rumah membantu kita belajar bagaimana melayani orang lain. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.